Cuplikan Power Puan episode kali ini. Jadi pada waktu kita menstimulasi meridian ini, maka organnya pun ikut bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan organ reproduksi perempuan itu banyak sekali dipengaruhi utama oleh liver, karena liver tempat di mana penyimpanan darah dan penyebaran darah. Tetapi ya efeknya itu tadi lebih sensitif. Jadi pergerakan darah ini sangat bergantung pada emosional perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan kecapean, overwork, overthinking, liver itu stuck mulai. Maka menstruasinya mulai terganggu. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku nggak sendirian, sudah ada tamu istimewa di sini. Lihat deh, Sobat Puan, kita jarang banget kan ngeliat narasumber laki-laki di podcast Power Puan. Hari ini aku sudah ditemani sama Mas Teddy Abadi, yaitu praktisi Japanese Acupuncture ya, atau akupuntur Jepang. Nah, kita jadi penasaran nih, sebenarnya mungkin kita langsung aja ya ngobrol sama Mas Teddy. Apa sih bedanya akupuntur Jepang dengan Chinese acupuncture ya, yang sebenarnya itu kayak yang kita tahu tuh yang lebih banyak kita sering lihat atau kita pernah juga mengakses itu gitu. Apa sih bedanya, Mas? Perbedaan Japanese acupuncture sendiri dengan pengobatan Chinese acupuncture sebenarnya dia dari akar yang sama ya. Kalau Japanese acupuncture sendiri sebenarnya itu masuk dari Korea. Dari Korea dia belajar dengan China sendiri, lalu dari Korea masuk ke Jepang pada abad ke-6. Nah, kemudian mulai pada saat itu kitab klasiknya dipelajari oleh tabib-tabib kerajaan. Kemudian di masa era Edo, di kerajaan dahulu, mulai pengobatan Japanese acupuncture mulai hanya untuk praktisi orang buta saja, tunanetra. Nah, sejak itu pengobatan Japanese acupuncture berkembang menjadi lembut, karena kita tahu ya kalau acupuncture dilakukan oleh orang buta pastinya tentu banyak sekali perabaan dan sentuhan dari tekstur kulit, tekstur perut, dan mereka benar-benar menggunakan palpasi tangan itu sangat tinggi, sehingga mereka pun melakukan penjaruman itu dengan selembut mungkin. Nah, itulah munculnya kelahiran dari Japanese acupuncture dengan sentuhan yang lembut. Itu yang terjadi. Sedangkan Chinese acupuncture sendiri, mereka masih mengandalkan dengan kata-kata techi. Techi itu adalah penusukan di mana saat ditusuk ke dalam kita mencari sensasi sakit, ngilu. Nah, itu yang paling banyak orang nggak suka. Iya. Dan kembali lagi, itu yang membedakan. Techi itu sendiri di dalam kitab klasiknya itu tidak dikatakan bahwa itu adalah nyeri saraf. Tapi techi itu sendiri di dalam Japanese acupuncture adalah di mana terjadinya keseimbangan atau kesembuhan atau ada rasa di tangan praktisinya. Itu perbedaannya. Jadi sebetulnya sama-sama menggunakan jarum. Iya, tapi bedanya kalau di Chinese acupuncture kita lebih tusuknya dalam gitu. Ukurannya juga jarumnya sama atau beda, Mas? Ukuran jarumnya lebih tebal. Minimal dia 0,25, itu paling tipisnya untuk Chinese acupuncture ya. Chinese. Sedangkan Japanese acupuncture 0,14 dan dia tidak penetrasi. Kalau penetrasi pun itu tergantung. Kalau dia penetrasi agak dalam itu harus ada tension yang ada di dalam. Untuk menyentuh tensionnya itu baru melepas tensionnya. Karena tension itu penyebab dari nyeri. Gitu. Jadi kecil banget ya. Iya. Dan bahkan hampir nggak berasa gitu ya. ya. Karena hanya di kulit, di permukaan saja. Jadi bedanya itu ya ciri khasnya ya. Iya. Jadi kayak kalau Japanese ini kayaknya lebih justru malah nggak berasa sakit ya, kayak berasa sakit ya. Karena yang kita tahu kan kalau akupuntur itu kan kayak jarumnya cukup besar, terus juga ada metode-metode yang sampai bikin berasa banget gitu. Betul sekali. Karena bahkan untuk baby, anak kecil itu pada zaman era Edo itu sudah ditemukan namanya sonishin. Dia hanya menyentuh.
menyentuh, dan itu pun digunakan sampai sekarang untuk dewasa maupun anak kecil. Tidak menggunakan jarum. Menggunakan jarum tapi hanya menyentuh. Oh, jadi nggak ditusuk Iya, gitu tidak ya? tusuk. Kadang-kadang ada yang namanya teisin, itu jarumnya lebih gede, besar, Mm-mm, dan dia hanya ditaruh. Itu juga mm-mm. sentuh. Itu Oke. yang terjadi. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya ini kayak semacam pengobatan timur yang ini lebih baru nggak sih, masih lebih baru dari Tiongkok ya gitu. Sebetulnya untuk teorinya sama ya, hanya Mm-mm, pengertian yang diambil dari kitab klasik mm-mm. itu berbeda Oke. gitu. Tapi dasar dari teori tersebut dan para penggunanya dahulu, Mm-mm. yaitu tadi tunanetra tadi, Mm-mm. mereka sudah merasakan apa itu qi, pergerakan energi. Qi itu kan energi. Dia sudah bisa merasakan, oh ini energinya yang masuk ke dalam, sebenarnya yang masuk di dalam titik-titik akupunktur ini. Iya. Sedangkan orang-orang yang melihat kan nggak mengerti, mereka Mm-mm. tusuk, mereka merasa bahwa ini ada urusan saraf. Mm-mm. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, ngomongin soal Japanese acupuncture tadi nih, kalau di PowerPoint sendiri kan kita memang fokus ya, kebanyakan isu yang kita bahas itu adalah soal kesehatan reproduksi perempuan ya. Jadi kayak sebetulnya apa ya, pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang sering dialami sama perempuan terkait kesehatan reproduksinya tuh bisa nggak sih diatasin dengan akupunktur Jepang ini? Bisa banget ya. Sebenarnya bukan hanya akupunktur Jepang, Chinese pun bisa. Cuma mungkin pendekatannya kalau yang penusukan dalam itu harus berhati-hati dan mengerti konsep yin dan yang-nya. Nah, kalau dalam Japanese acupuncture karena dia sudah standarnya itu dangkal, itu aman banget. Jadi untuk proses membantu untuk masalah reproduksi itu biasanya kita harus lihat dahulu organ apa yang terkena. Kalau di dalam pengobatan timur, mereka selalu melihat meridian dan organ. Apa tuh meridian? Meridian itu adalah aliran di mana energi itu berjalan. Oke. Energi itu dan meridian ini terhubung langsung ke dalam organ. Jadi pada waktu kita menstimulasi meridian ini, maka organnya pun ikut bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan organ reproduksi perempuan itu banyak sekali dipengaruhi utama oleh liver, karena liver tempat di mana penyimpanan darah dan penyebaran darah. Dan tubuh perempuan itu sangat kuat responnya dan sangat kuat bergantung kepada darah. Jadi liver itu penting sekali untuk perempuan. Maka itu kalau ada menstruasi, perempuan bisa cepat emosian, bukan? Banyak sih. Betul. Kalau livernya, darahnya tidak cukup, maka menstruasinya jadi memburuk. Dan kalau memburuk, emosi semakin tidak stabil. Itu hubungannya ke emosi. Belum lagi ke arah yin yang dari organ reproduksi sendiri. Nah, kalau dia stuck darahnya, maka kesuburan terganggu. Dan penyakit-penyakit pun akan timbul. Kalau sirkulasi darahnya buruk, maka terjadi kelembapan. Muncullah yang disebut dengan miom, kista, dan lain-lain. Kita lihat zaman sekarang orang banyak bekerja di kantoran, mereka lupa dengan kesehatan tubuhnya, sehingga apa? Energinya itu naik semua ke atas, yang tadinya harusnya di perut bawah. Beda dengan zaman dulu, perempuan-perempuan banyak ngurusin rumah, santai, terus dia ke pantai segala macam, urusan itu rumah tangga. Mereka nggak terlalu memikirkan seperti sekarang sampai berjam-jam. Energi mereka stay di perut bawah dan organ reproduksi bagus. Waktu energi naik, organ reproduksi ditinggalin energinya, maka terjadi dingin. Itulah menjadi masalah nanti kesuburan. Terus muncul juga miom dan sebagainya. Belum lagi dipengaruhi oleh makanan dan gaya hidup. Jadi sebetulnya kalau dari perspektif pengobatan timur tadi ya kayak dijelasin bahwa emosi, stres, dan organ reproduksi ya, kesehatan reproduksi khususnya itu sangat berkaitan gitu ya. Berkaitan sekali. Karena kita kan satu tubuh, organ, meridian ada di dalam. Kehidupan kita ada di dalam perut. Intinya itu. Maka itu Japanese acupuncture mengutamakan memeriksa perut. Ada apa? Kalau ada stuck di sini, maka itu harus diberesin dulu. Gitu. Jadi alirannya tadi ya, Betul. yang
semacam yang dibenerin gitu lah Benar, ya, benar. agar semuanya bisa seimbang gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Japanese acupuncture ini juga boleh nggak sih Mas dilakukan untuk ibu hamil atau ibu menyusui gitu atau anak kecil? Sangat bagus. Mhm mhm. Karena ibu menyusuin pun kadang-kadang maaf ASI-nya Mhm. tidak cukup. Iya iya, Dengan akupunktur sangat baik, bisa ya? bisa kembali lancar Oke. lagi. Belum lagi untuk orang yang ingin melahirkan pada waktu di bulan akhir-akhir, kita sudah mulai membuat dia melahirkannya lebih lancar. Mhm Atau mhm. ada bayi yang sungsang, kita bisa kembalikan. Oh, gitu ya? Iya. Heeh. Nah, itu dengan akupunktur banyak sekali bukti eviden dan bisa dikerjakan dengan baik. Itu bahkan cukup dengan moksa aja, pembakaran herbal kecil Mhm di mhm. titik-titik akupunktur Mmm, tanpa perlu menyakitkan. Nah, oke. tetapi untuk awal-awal kehamilan, justru akupunktur menjaga kehamilan itu agar stabil Mhm mhm dan mhm. berjalan dengan baik. Nah, Iya bila ya. akupunktur dari awal sampai akhir itu Mhm. dilakukan akupunktur, bila praktisinya mengerti setiap 4 bulan sesuai dengan kitab klasik, maka kelahiran dari kehamilan sampai kelahiran itu Mhm. sangat baik untuk anak tersebut. Mmm, Sampai dia lahir itu, anak itu lebih sehat jauh nanti. oke. Jadi itu mempengaruhi ke kesehatan janinnya juga ya, ke Betul, kesehatan betul, bayinya juga ya. betul. Ini menarik ya gitu, soal Japanese acupuncture ini, tapi kayaknya di Indonesia sendiri kayaknya masih belum terlalu familiar. Kadang kita taunya kalau akupuntur, ya akupuntur itu aja, satu Benar, tipe aja, kita nggak tahu, yang lain-lain. Nah, benar. kalau kondisi di Indonesia sekarang tuh sebetulnya terkait akupuntur Jepang ini sejauh mana sih Mas, keberadaannya nih di Indonesia? Akupunktur Jepang saya lihat di Indonesia ini gebrakan pertamanya waktu masuk itu waktu zamannya eh, masih Paksi ya. Paksi itu sebelum Hakti, sebelum ada dokter medis ya, belum Mhm medis akupunktur ya. mhm Itu digerakkan oleh Teddy Kusnadi, mhm. kemudian dibantu oleh Reza Gunawan, Mmm, lalu saya masuk di situ dan kedua teman saya yang lain, Hendra dan Jono. mhm. Itu kita akhirnya bareng-bareng mulai memanggil guru, mulai mengenal, oh ada akupunktur yang lain. Di Mmm, situ baru masuk nih akupunktur Jepang, mmm, sedikit demi sedikit. iya iya. Panggil guru dan mengajar. Akhirnya sejak mereka bubar, saya masih menerusin sampai sekarang untuk Mhm mengundang guru, dan juga guru saya dia panggil untuk mendidik orang-orang di Indonesia untuk mhm mhm. mengerti bahwa kita tidak perlu loh tusuk tuh sampai dalam-dalam. Mhm, Karena banyak orang takut jadi trauma iya. yang Mhm baru. mhm mhm. Selain itu, saya juga sekarang lagi menggembleng murid-murid saya Mhm untuk mhm. mereka mengerti akupunktur itu seperti apa sih yang Mmm, lebih baik untuk zaman sekarang. iya iya. Karena dengan tingginya stres dalam pekerjaan dan emosional sekarang ini, kita nggak butuh lagi kan penambahan-penambahan penderitaan ya. Bener nggak? Nggak Sudah sakit, mau disakitin lagi. iya iya. Iya, Kayaknya stresnya nggak cuma pekerjaan sih, tapi betul. kayaknya karena jadi warga 62 juga cukup stres. Iya, betul, betul. Jadi kayak banyak ya dihantamnya sana sini Betul, gitu. betul, betul. Iya iya. Banyak yang datang ke saya itu takut jarum, tapi saya bilang coba dulu 1 jarum dulu. Mhm. Kalau misalnya nggak Sakit. nyaman, tidak usah akupunktur. Hmm. Banyak kan anak kecil apa Iya. dia takut disentuh dikit, kok nggak berasa, baru akhirnya ketagihan minta akupunktur dengan mamanya. Itu sering terjadi. Iya iya, karena ternyata rasanya Nggak ada. nggak ada, Gitu. bahkan kayak, "Hah? Emang ditusuk ya?" Iya. Gitu. Karena saking bener-bener mikro banget gitu kan, Kadang-kadang kan pikiran lebih kejam iya, daripada betul, realitasnya. iya. Ketakutannya udah Iya, banyak iya, ya iya. gitu, tapi realitanya ternyata, oh begini aja Betul, gitu ya. betul, betul. Keseringannya begitu ya, jadi curhat nih kita. Oke, ngomongin soal tadi berarti ternyata perkembangannya masih sangat, minim gitu ya, Mas, Masih ya? sangat minim ya. Iya, tapi, sebetulnya ini metode yang, alternatif pengobatan timur yang justru cukup, cukup penting gitu ya Penting. buat, khususnya buat kesehatan reproduksi juga tadi kan Betul. manfaatnya ada soal, menstruasi, kemudian kehamilan, menyusui, dan yang Betul, betul. lain-lain gitu. Oke. Nah, Mas Teddy, aku juga jadi penasaran nih sebetulnya, kalau, akupuntur Jepang ini sebenarnya bisa nggak sih dikombinasikan dengan pengobatan yang konvensional, kayak kita bisa bilang pengobatan barat lah ya gitu, Betul. yang obat-obatan gitu.
Bisa nggak sih itu dikombinasikan? Tentu sangat bisa ya, Mm-mm. karena terutama untuk masalah-masalah yang sangat sulit ditangani oleh Mm-mm. kedokteran barat seperti cancer Mm-mm. dan masalah-masalah lainnya Ya. seperti fibromyalgia itu kan Mm. sulit ya, itu Mm-mm. karena faktor emosi ya. Mm. Nah, akupunktur sangat bisa membantu. Mm-mm. Nah, dengan cara kita kan nggak lihat penyakitnya, Ya. kita gimana caranya menyeimbangkan tubuh, lalu kita merawat tubuh, Mm-mm. merawat manusianya. Ya. Kalau pengobatan barat Mm-mm. itu kan fokus kepada penyakitnya, Ya. tapi dia terkadang lupa sama manusianya. Nah, itu tugas kita merawat manusianya, Mm-mm. lalu efek apa saja yang dialami manusianya secara emosional, Ya. faktor-faktor lain, kita bisa bantu banget itu di Mm. dalam pengobatan efek samping dari pengobatan barat. Ya. Nah, untuk kasus reproduksi sendiri itu juga sama. Bila klien kita datang dengan keluhan tersebut dan dia sudah makan obat, tentunya kita lihat apa ketidaknyamanan yang lain, Iya. menjadikan itu keluhan utama kita. Lalu kita Mm. seimbangkan dan kita hilangkan masalah-masalah keluhan tersebut sehingga dia nyaman di dalam menjalani pengobatan Iya. barat itu sendiri. Iya. Yang jadi masalah terkadang kedokteran barat sudah tidak bisa menyembuhkan, nyerah, lalu datang ke kita minta disembuhkan dengan cepat. Itu terkadang-kadang tidak masuk akal. Itu Sangat sih yang tidak masuk terjadi. akal ya. Jadi kayak giliran udah kondisinya begini malah dilempar gitu ya. Padahal Betul. sebetulnya idealnya justru bisa jalan berbarengan gitu Betul. ya dari awal. Karena pada dasarnya kan kita bukan mengobati, merawat tubuh. Mm-mm. Itu merawat tubuh berarti membutuhkan waktu. Iya. Tubuh bergerak, waktu kita stimulasi, tubuh bergerak, menerima, terus memproses, Iya. lalu menghasilkan. Mm-mm. Apa yang diproses, apa yang dihasilkan, itu tergantung tubuhnya. Gitu. Kalau itu keluhannya sudah lama sekali, ya tubuh pasti pelan-pelan. Ibarat begini, kita dalam kehidupan sehari-hari membuat jalan lurus tubuh kita menjadi miring. Miringnya sudah jauh. Iya. Lalu kita mau ngarahin, itu Lurus loh, lagi. lurus lagi loh. Mm-mm. Oh dia pasti, oh iya, tapi pelan jalannya. Mm-mm. Oh iya, pelan jalan. Mm-mm. Belum lagi sehari-hari kita masih buruk jalannya. Iya. Mau balik lagi, itu makin lama. Mm-mm. Tapi kalau kita ikutin aturan tersebut dengan masukan dari praktisinya yang benar, kita pelan-pelan balik pola gaya hidup kita seimbangkan kembali, itu lebih cepat. Gitu. Kita tidak menamakan penyakit, hanya kedokteran barat yang menamakan penyakit. Kita tugasnya menyeimbangkan. Pada saat tubuh seimbang, penyakit semua akan dilawan oleh tubuhnya sendiri. Itulah Iya, iya. imunitas, keseimbangan. Jadi itu ya tadi ya bedanya. Jadi sebetulnya tidak justru akupuntur Jepang atau pengobatan timur dengan pengobatan barat yang obat-obatan itu juga sebenarnya tidak berseberangan gitu ya Tidak, Mas. tidak berseberang. Walaupun memang pengobatan barat itu kadang memberikan efek samping, itu yang membuat kita terkadang kesulitan karena sifat obat itu kan keras, merubah, paksa. Tapi kita merawat dengan kesadaran itu tentunya nggak gampang melawan obat. Iya. Maka itu kita juga butuh waktu. Nah, yang tadi Mas sebutkan sebetulnya kan banyak ya penyakit-penyakit yang bisa sakit-sakit gitu ya atau keluhan-keluhan yang cukup berat gitu ya. Nah, kalau misalnya Sobat Puan nih kayak pengen mengakses atau pengen nyobain nih Japanese Acupuncture ini yang sebetulnya ya pengen cobain aja gitu. Sebenarnya nggak ada keluhan, itu boleh nggak sih? Bisa nggak? Tentu boleh. Untuk menjaga kesehatan sehari-hari, kita tentunya tubuh ini butuh namanya diberikan juga kenyamanan. Tubuh akan memberikan kenyamanan tersebut, feedbacknya ke tubuh kita sendiri, ke diri kita sendiri adalah kenyamanan juga. Pada saat tubuh diberikan ketidaknyamanan, dia akan membalas. Jadi kita memupuk kenyamanan selama mungkin, maka dia akan memberikan kenyamanan yang semakin lama semakin baik. Tapi kalau kita tidak menghargai tubuh sendiri, ya tubuh juga nggak menghargai kita dong. Iya, yang ada kita malah Iya. ya, sakit itu sebetulnya karena kita tidak merawat Betul, gitu ya, betul. merawat tubuh sendiri dan tidak sadar gitu ya dengan Betul. kebutuhan tubuh.
Menarik ya, Sobat Puan. Mungkin Sobat Puan yang mau coba nih, kira-kira hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Karena kan tadi kalau Mas Teddy sampaikan kalau sebenarnya ini masih terbatas sekali, bahkan kayak kalau belum tersebar di kota-kota di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya Sobat Puan nih kayak pengen nyobain Japanese acupuncture, apa hal-hal yang harus diperhatikan nih? Karena kan Eh, kita takut juga ya, maksudnya ini bener nggak ya? Ini kan kayaknya banyak banget tuh gitu pilihan-pilihannya. Oke, Heeh. berarti mencoba akupunktur ya, Iya, mencoba mencoba akupunktur. acupuncture. Kalau untuk mencoba akupunktur yang pertama tentunya sesuai dengan regulasi pemerintahan ya, ada Hmm. izin dan segala macam itu Mm-mm. untuk menjamin klien juga. Iya. Nah, tapi nggak cukup hanya di situ. Hmm. Sangat sulit melihat bahwa praktisi itu apakah sudah sangat-sangat kompeten dan benar-benar eh, bagus di bidangnya. Iya. Itu cukup sulit. Hmm. Tetapi yang jelas tipsnya adalah kalau keluhannya bukan masalah cancer atau Mm-mm. apapun itu, mungkin 2 kali terapi itu badan sudah ada rasa sedikit kenyamanan, Hmm. itu setidaknya. Mm-mm. Nah, kalau kita merasa 1-2 kali sudah masih bahkan tidak nyaman, itu Mm-mm. sebaiknya ya kita pindah. Oh gitu ya. Dan Jadi tentunya kita juga perlu tahu Mm-mm. praktisi ini sejarahnya gimana, Hmm. siapa gurunya, Hmm. belajarnya gimana. Hmm. Kalau praktisi yang cuma mengandalkan ya latihan 3 hari ya mungkin nggak bisa. Hmm. Tapi dia harus ada sosok guru yang terus membimbing dia di dalam Hmm. proses perjalanan dia, itu yang Iya. idealnya. Seperti di Tiongkok sono, guru-guru silatnya kan terus diikutin, Mm-mm. terus Mm-mm. diikutin. Terus jadi dia belajar terus, setiap gurunya ada, dia ikutin Iya, perkembangan iya. gurunya, maka Mm-mm. dia bisa mewarisi ilmunya Iya, tersebut. iya. Iya, jadi kayak harus terus mengupdate juga ya, Betul, mengasah gitu betul. ya. Jadi tadi ternyata tersertifikasi itu juga nggak jadi apa namanya patokan gitu ya Mas ya. Betul. Tetap harus kita verifikasi lagi Betul, gitu betul. ya. Ya, itu. Oke. Nah, ini balik lagi nih soal Mm-mm. perempuan nih Mas Teddy Baik. nih. Kayaknya kan kalau di luar sana nih biasanya ya, mungkin ya Sobat Puan juga tahu kayak masyarakat itu kan kayak kalau ngelihat perempuan tuh kayak kompleks banget, kayaknya Iya, gampang iya. banget marah, gampang Hmm. emosi, ribet, terus kebanyakan ngeluh ini itu. Nah, sebetulnya hal-hal yang kayak gitu tuh bisa juga kah direduksi dengan Bisa, akupuntur gitu? bisa banget. Hmm. Karena itu adalah keseimbangan dari organ livernya. Seperti yang kita tahu, liver itu sangat penting di dalam perempuan, tubuh perempuan. Dia mempengaruhi darah. Sedangkan utama tubuh perempuan itu adalah darah. Mm-mm. Darah itu paling berperan di dalam tubuh perempuan. Mm-mm. Untuk urusan ginekologi, Mm-mm. untuk urusan kehamilan, itu Iya. semua dari darah. Mm-mm. Nah, selain itu proses-proses tadi menstruasi, terus premenopause, itu semua itu adalah naik turunnya energetik Iya. di dalam tubuh perempuan. Mm-mm. Dan banyak sekali itu yang terjadi, maka itu perempuan lebih sensitif. Iya. Nah, di dalam pengobatan timur, ginekologi itu bagi kita adalah liver kedua, organ liver kedua. Ya, kalau di dalam pengobatan barat liver cuma satu. Iya. Nah, di dalam pengobatan timur, Iya. liver ini yang ngurus darah beneran itu di kanan. Iya. Liver yang mengurusin yin itu di kiri, tapi nggak nampak. Hmm. Nah, kalau perempuan ada liver lagi itu, namanya ginekologi yang kita sebut. Iya. Itulah yang membuat perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Oke. Karena dia ada 2 liver kita sebut. Hmm. Tetapi, ya efeknya itu tadi lebih sensitif. Jadi Hmm. pergerakan darah ini sangat bergantung pada emosional perempuan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya perempuan kecapean, overwork, Mm-mm. overthinking, liver itu stuck mulai. Hmm. Maka menstruasinya mulai terganggu. Iya, iya. Menstruasinya mulai nyeri. Iya. Terus mulai muncullah penyakit Reproduksi kista ya. yang macam-macam itu. Iya, iya. Nah, ini yang terjadi. Belum lagi belajar atau kerja seharian menggunakan energi yang ditarik ke arah ke kepala. Iya. Sehingga kaki ketinggalan tuh energinya. Terus dari perut bawah juga mulai ketinggalan. Mm-mm. Lama-lama ya itu muncul kelembapan, Iya, dingin. iya. Sehingga proses untuk reproduksi maupun kehamilan itu juga terganggu. Iya, iya. Mm-mm. Jadi kaitannya sebenarnya tadi ya soal apa namanya
stres tadi, emosi tadi, dan juga perempuan punya organ reproduksi tadi kan gitu, Betul. rahim itu tadi gitu, yang sebetulnya itu yang bikin apa namanya, yang harus dijaga tuh keseimbangannya jadi Betul. lebih Betul. lebih banyak gitu ya daripada laki-laki. Nah, tapi kalau titik-titik apa namanya, akupuntur sebetulnya antara perempuan dan laki-laki ada bedanya nggak sih, Mas? Ada bedanya. Hmm. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau Mm-mm. ngasih tahu. Setelah perempuan menstruasi, Mm-mm. stop menstruasi, Iya. dan dia terjadi menopause, Mm-mm. maka ada keuntungannya juga. Hmm. Tenaga perempuan itu jadi lebih besar. Oke. Karena livernya yang keduanya sudah mulai tidak bekerja untuk Iya. hal itu, Heeh, heeh. energinya makin besar. Iya. Nah, itu keuntungannya. Dia Hmm. makin kuat. Jadi ternyata perempuan lebih kuat ya. Iya, jadi ibaratnya kalau laki-laki itu energinya cepat, kencang, tapi nggak bertahan lama. Cepet lelahnya gitu Tapi ya. kalau perempuan lambat, tapi stabil, kuat, Energinya bisa besar nanjak gitu ya. gunung, iya gitu. Kalau laki kan nanjak gunung, ibaratnya kalau energinya segitu buat nanjak gunung nggak kuat, tapi kalau jalan lurus cepat dia. Tapi kalau perempuan lambat tapi nanjak gunung bisa. Gitu. Wow, itu ya fun fact ya, ternyata bahwa perempuan ternyata lebih kuat loh daripada Iya. laki-laki. Oke, soal masuk pemilihan titik, tentunya karena perempuan itu lebih banyak berhubungan dengan darah, maka titik-titik yang kita ambil lebih cenderung mengarah darah. Iya. Tetapi tentunya di dalam Japanese acupuncture kita melihat dulu organ apa dulu yang terkena. Iya. Apapun itu, maupun laki-laki, perempuan, kita lihat dulu organ dan meridian apa yang terkena dampak. Lalu kita bisa tambahkan. Iya. Mungkin kita lebih adjust ke arah personal. Misalnya klien A, dia kerja keras di kantoran, maka kita adjust dengan titik akupunktur yang lebih yang Oke. lebih menambah chi. Iya. Misalnya dia santai di rumah, ya kita terus energinya berlebihan banyak, sehingga panasnya banyak di dalam tubuhnya, ya kita mulai mereduce dengan cara yin-nya yang kita tingkatkan sehingga yang-nya lebih reduce. Gitu. Oke. Menarik banget ya penjelasannya, tapi kayaknya udah nggak kerasa nih Mas, kita ngobrolnya udah panjang banget. Nah, Iya, jadi iya. kayak nih kayaknya kita perlu nih, Sobat Puan tuh perlu tips-tips nih yang sederhana aja. Kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh Sobat Puan di rumah gitu dalam meregulasi kesehatan reproduksinya? Ada Oke. nggak sih? Ada tentunya. Hmm. Kita tahu bahwa ketidakseimbangan itu terjadi oleh gaya hidup, Hmm. emosi, Mm-mm. dan juga cuaca juga mempengaruhi. Oke. Nah, tentunya kita harus imbangi semua ya. Mm-mm. Tapi khususnya untuk organ reproduksi, kita harus menjaga darah tetap hangat. Hmm. Ya, misalnya cuaca dingin kita pakai Jaket. jaket, Hmm. makanan-makanan yang hangat Hmm. seperti mengandung jahe, Mm-mm. terutama di musim dingin. Iya. Ya. Tapi kalau untuk gaya hidup sendiri ya kita untuk meregulasi emosi ya kita mungkin bisa lakukan pergerakan seperti meditasi, yoga, tai chi, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk tubuh ya tubuh makanan yang sehat, Iya. makanan yang sehat yang sesuai dengan tubuh kita yang menambah darah. Mungkin makanan yang merah lebih banyak daripada yang lain. Oke, daging Ya, merah gitu ya, ya. daging merah, sayur merah itu Oh. boleh, buah merah boleh. Oh, itu juga iya, berpengaruh ya? berpengaruh ke tubuh. Dan juga kita lihat bahwa kalau untuk buah-buah juga jangan terlalu banyak. Karena buah-buah itu sifatnya kalau di dalam pengobatan timur adalah dingin. Jadi kita secukupnya juga. Tapi kalau daging itu lebih penting karena sifatnya hangat dan panas. Iya, iya. Jadi kita tinggal kondisiin aja tubuh kita ini gerahan nggak sih? Nah mungkin makan buah oke. Oh. Tapi kok tubuh buah ini dingin banget, makan daging. Gitu. Oh. Jadi Iya, kita iya. harus sesuaikan keseimbangannya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk tips selanjutnya kalau untuk dari akupunktur sendiri adalah teman-teman silakan googling ataupun googling titik SP6 untuk perempuan SP6. ya di kaki kanan, lalu cari di Tokopedia Moksa Cerutu atau Moksa Batang, Moksa lalu cerutu. lakukan penghangatan di titik tersebut.
Titik tersebut ditekan kalau ada sedikit cenderung ke dalam atau lubang atau nyeri ditekan, itu yang dilakukan moksa. Nah, biasanya titik tersebut setelah mata kaki, baru taruh 4 jari, baru di atasnya, sekitar itu. Cari ke kiri ke kanan apakah ada lubang. Kalau ada lubang di situ, moksa di situ, naik turun. Seperti burung mau mematuk, naik turun, hangat, agak dingin, hangat. Lakukan itu beberapa menit secukupnya, semakin sering semakin baik. Tapi sehari cukup sekali, tidak apa-apa. Itu untuk menjaga darah, fungsi organ reproduksi. Namanya moksa batang. Moksa batang atau moksa cerutu. Langsung moksa batang atau moksa cerutu dicari gitu ya. Nanti kita bisa praktek di rumah titik SP6 ya. Betul, Mas ya. Titik SP6 kita di kaki googling. kanan. Di kaki kanan. Nah, itu kayaknya itu langsung aku coba, mau aku langsung check out nih. Langsung mau beli ya, dan itu bisa dilakukan sendiri di Bisa rumah dilakukan sendiri. Oke, wah. Oh ya, satu lagi saya mau kasih tahu, untuk Japanese acupuncture biasanya mereka menggunakan guide tube atau shinkan. Nah, ini seperti bentuknya tabung, jadi penusukannya jadi lembut sekali, gitu. Nah, ini guide tube sendiri ada sejarahnya, penemunya, dia namanya adalah Waichi Sugiyama atau Sugiyama Waichi. Itu di era Edo. Era Edo itu abad pertengahan. Dia menemukan, dia seorang praktisi buta. Lalu dia meditasi karena bodohnya dia dalam berpraktik, dia frustasi sampai dia nggak sengaja keluar, dia tersandung, lalu ketemu bambunya nancep ada paku. Di situ dia dapat ide. Lalu dia melakukan praktik dengan guide tube ini. Lalu dia mendirikan sekolah. Sampai saat ini di Jepang ada shrine-nya, ada kuburannya yang jadi prasasti. Saya sudah ke sono lihat. Setiap kali orang-orang Jepang kalau lulus, mereka berdoa di sana untuk biar masa depannya baik sebagai akupunktur dan praktisi itu. Oke, terima kasih banyak Mas Teddy atas kuliah kali ya. Kita udah kayak lebih disebutnya kuliah berapa SKS gitu ya hari ini. Kalau Sobat Puan nih Mas Teddy mau ketemu Mas Teddy nih buat Japanese acupuncture nih, kira-kira bisa datang kemana? Ya, kalau untuk ketemu saya boleh datang ke Enlight Mind di Jalan Bandeng. Di situ saya setiap Selasa praktek. Dan kalau di Karawaci saya kemungkinan hari Rabu dan Sabtu. Gitu ya, itu sih. Enlight Mind di Jakarta ya. Iya. Jadi kalau misalnya Sobat Puan yang di luar Jakarta masih belum ini ya. Belum, iya. Masih belum bisa. Mungkin setelah ini Mas Teddy mau bisa ini tour gitu ya. Tour keliling Indonesia buat Japanese acupuncture. Nah itu dia tadi Sobat Puan, kalau misalnya mau mengakses atau mau ikutan Japanese acupuncture sama Mas Teddy, bisa di Enlight Mind ID ya. Iya, bisa dilihat di Instagram dan juga di Karawaci. Ini buat Sobat Puan yang warga Karawaci, warga Tangerang, boleh banget bisa langsung aja buat appointment sama Mas Teddy gitu ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Teddy atas waktunya. Sobat Puan, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sobat Puan kalau yang mau komen, mau nanya sama Mas Teddy langsung, boleh komen aja, bisa di kolom komentar. Atau Sobat Puan kalau misalnya mau ngasih ide buat temanya, topiknya, dan juga narasumbernya, boleh banget DM kita. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media YKP buat info-info terupdate lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.